Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel Anton Informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan WiFi. Kali ini saya akan coba memberikan video informasi atau saya ingin mereview router Pixelink LV1200 setelah pemakaian 2 bulan ya teman-teman. Nanti di sini saya akan jelaskan apa saja kelebihannya, apa saja kekurangan dari router Pixelink ini ya teman-teman. Kebetulan ini adalah router yang sudah full gigabit ya, yang bisa kita beli di online shop tentunya dengan harga yang bisa dibilang bisa terjangkau oleh kantong kita ya teman-teman. Oke, tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel Anton Informasi, silakan untuk subscribe, like, dan juga share jika video dari channel Anton Informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, teman-teman, kita lanjut aja ya, mereview pemakaian saya selama 2 bulan ya Pixelink ini. Nanti di sini saya akan jelaskan apa saja sih kekurangan dari router ini ya teman-teman. Ini memang bentuknya seperti robot yang memang memiliki 4 buah antena ya teman-teman, dengan harga yang cukup terjangkau ya. Kalian bisa cek saja di online shop harganya. Kebetulan link pembelian sudah ada, saya cantumkan di link video ini teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran bahwa router Pixelink ini memang sudah saya rasakan ya, memang nggak bohong ya, sudah full gigabit ya teman-teman. Artinya bisa kita masukkan internet mulai dari 10 hingga 100 Mbps ya, hingga 1000 ya maksud saya Mbps. Dan yang pertama di sini saya akan kasih tahu buat teman-teman semua bahwa router Pixelink ini itu memiliki 3 buah koneksi internet ya teman-teman, yang bisa kita gunakan untuk keperluan internet di rumah seperti WiFi. Yang pertama di sini kita bisa operasikan sebagai static IP ya, tentunya dengan mensegmentkan IP statik dari sumber internet dengan router ini. Kedua yaitu dynamic IP. Nah, ini dynamic IP ini sudah hal umum ya teman-teman, cuman kita membuat router Pixelink ini untuk DHCP server secara DHCP ya, artinya meminta IP secara otomatis ke modem. Yang kemudian yang ketiga di sini ada fitur atau jenis koneksi internet, yaitu bisa kita gunakan operasikan sebagai PPPoE ya, atau client MikroTik. Nah, yang pertama ingin saya bahas adalah untuk bulan pertama kemarin selama 20 hari ya, saya coba cek router Pixelink ini saya operasikan sebagai hotspot voucheran ya. Nah, untuk kestabilan internet ini saya berani bilang ini sangat stabil ya teman-teman, baik di frekuensi yang 2,4 GHz dan frekuensi yang 5 GHz. Lebih-lebih 5 GHz itu stabil banget ya teman-teman. Internetnya nggak putus-putus atau nggak nge-lag. Pingnya juga bisa saya berani bilang ini bagus ya, karena selama 2 bulan ini saya terus uji coba ke router ini, dan sekarang saya sudah tahu kelemahannya di mana ya. Oke, yang pertama itu sudah saya bilang, kalau kita buat sebagai access point voucheran secara static IP, itu lagi sekali saya bilang sangat stabil internetnya. Kedua, kalau saya buat sebagai access point voucheran menggunakan dynamic IP, juga internetnya sangat stabil ya teman-teman. Jadi saya nggak merasa rugi beli router ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk saya operasikan kemarin juga, sempat saya operasikan selama 1 minggu ya untuk ngecek. Ini saya operasikan sebagai access point WiFi biasa ya, yang masih menggunakan password, bukan PPPoE ya teman-teman. Nah, di mode access point WiFi passwordan atau WiFi rumahan, itu internetnya juga sangat stabil ya. Itu bisa dibilang pingnya juga aman, seperti yang saya operasikan sebagai access point voucheran ya, pingnya aman. Dan yang paling saya tertarik dengan router ini, dia memiliki settingan yaitu bisa kita memperpendek atau memperpanjang jarak jangkauan dari router ini. Akan tetapi coba kemarin saya full setting untuk long preamble-nya itu bisa mencapai 100 meter masih deteksi 2 bar ya, dan internetnya juga masih stabil. Nah, untuk kesempatan nanti saya akan review ya jarak pancar dari router Pixelink ini. Saya akan operasikan sebagai
akses point voucheran. Nah, selanjutnya di sini saya akan berbicara mengenai pernah saya coba sebagai klien PPPoE ya teman-teman. Nah, untuk klien PPoE, router ini saya tidak rekomendasikan banget ya untuk dibuat sebagai klien PPoE atau klien MikroTik. Karena router ini sering bengong ya teman-teman, sering bengong. Nah, permasalahannya sering bengong itu terjadi ketika padamnya listrik atau lampu listriknya padam, kemudian on kembali. Nah, itu otomatis lama, sekitar mungkin ada 10 menitan bengong ya, itu nggak ada internet sama sekali. Kalau kita cek masuk ke dashboard, itu keterangannya di dalam dashboardnya itu adalah kabel tidak terhubung dengan ISP atau sumber WiFi. Padahal kabel LAN yang dari MikroTik atau dari switch hub atau dari LAN router yang kita bridge untuk router ini itu sudah terpasang di port 1 ya teman-teman. Akan tetapi keterangannya selalu saja bilang itu kabel unplug, itu ISP ya. Artinya untuk mode atau mode internet PPPoE itu ini enggak stabil banget internetnya ya. Dan juga masalah internet yang dipancarkan atau masalah WiFi yang dipancarkan itu internetnya sering nggak stabil ya kalau mode kita operasikan di mode PPPoE ya teman-teman. Sehingga saya kecewa dengan router ini ya teman-teman. Padahal spesifikasinya sih lumayan bagus banget ya. Tapi kembali lagi saya beritahukan bahwa ya jarang-jarang juga router kita dapat segini dengan performa yang sangat lumayan ya. Kelebihannya yang lain sih menurut saya itu memang jarak jangkauannya itu yang saya perlukan, lumayan bagus ya. Nah, kedua di sini yang saya lihat kan lama-lama itu ini longgar ya teman-teman. Ini kok nggak dikasih baut atau gimana di dalam routernya oleh pabrikannya ya, sehingga mesin yang di dalam router Pixelink ini longgar banget ya teman-teman. Ini bisa kita goyang ya. Nah, ini bisa kita goyang ya. Kalau kita masukkan colokan kabel LAN di LAN atau di WAN itu longgar. Kemudian antena ini juga longgar semua ya teman-teman. Tapi untuk kestabilan internetnya di mode PPP di access point voucheran maupun WiFi rumahan yang masih menggunakan password, istilahnya masih menggunakan password lah ya. Itu berani saya rekomendasikan buat teman-teman semua ya teman-teman, bahwa karena internet yang keluar dari Pixelink ini itu luar biasa stabil ya. Ini bukan hoax yang saya bilang dalam video ini adalah pengalaman saya selama 2 bulan ya teman-teman. Akhirnya sampai sekarang saya masih operasikan sebagai access point penyebar sinyal WiFi voucheran ya, karena itu sangat bagus banget ya internetnya. Itu sempat kemarin saya coba sandingkan ya, sama-sama access point. Ini pernah saya bandingkan kemarin. Saya menggunakan ZTE F609 ya teman-teman. Itu memang sih dual band juga, bukan dual band, tapi masih kestabilan internetnya masih menang Pixelink ini. Kedua, saya coba sandingkan lagi dengan router yang sudah support dual band juga seperti ZTE F670L. Akan tetapi internet masih unggul yang Pixelink ini. Internetnya aman banget, stabil ya teman-teman, daripada router ZTE yang sudah dual band seperti ZTE F670L ya teman-teman. Kemudian saya coba bandingkan dengan modem Huawei yang memiliki 3 antena ya teman-teman. Itu internetnya masih menang Pixelink ini ya teman-teman. Nah, ini contoh router Huawei-nya ya teman-teman. Nah, ini juga sudah dual band ya teman-teman. Ya, ini sudah dual band, memiliki 3 buah antena ya. Tapi masih saya menangkan yang ini. Ini bagus banget ya buat access point voucheran maupun WiFi yang masih menggunakan password. Nah, untuk jarak jangkauannya sudah saya bilang ada 100 meter ya. Masih stabil walaupun di HP kita itu terdapat 2 bar sinyal yang kita dapatkan dari Pixelink ini ya teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin cek harganya, silahkan cek di deskripsi video ini.
Karena ini sudah saya berani saya bilang begini dalam video ini karena saya sudah mencobanya dari mulai unboxing hingga saya coba terapkan selama 2 bulan ya. Ternyata Pixlink ini bisa sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang mempunyai usaha RT/RW.net itu WiFi bocoran atau WiFi rumahan tapi bukan PPPoE. Istilahnya akses point biasa ya. Itulah kata biasanya. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.